Kita sudah berada di dalam Kristus. Status yang baru adalah status orang kudus. Tetapi jangan-jangan status itu hanya status kosong. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, Sobat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis dalam surat Paulus ke jemaat di Efesus, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian saya bacakan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyebut jemaat di Efesus sebagai orang-orang kudus. Bila kita perhatikan Efesus pasal 1 ayat 1, dia mengatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Perkataan atau istilah orang-orang kudus sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Efesus, tetapi kepada semua orang yang telah percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah dituntun dari kegelapan atau yang telah dibawa ataupun dipindahkan dari kegelapan dan berada di dalam terang Kristus yang abadi. Ini adalah perkataan atau status atau sebutan kepada semua orang yang telah percaya akan penebusan dari dosa yang telah dikerjakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam ayat renungan kita pada malam hari ini disebutkan hidup sebagai anak-anak terang, tentu juga hidup sebagai orang-orang kudus, karena hidup di dalam terang menjadi bagian daripada kehidupan orang-orang kudus. Pasal 5 ayat 1 disebutkan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita fokus pada istilah penurut-penurut Allah. Orang-orang yang terus belajar meneladani perbuatan-perbuatan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang terus belajar meniru Kristus. Orang-orang yang terus belajar dan memperhatikan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan cara hidup Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan ketulusan. Dan itu dilanjutkan pada ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Korban yang harum artinya adalah yang berkenan, yang disukai oleh Allah.
Kristus yang telah mengorbankan dirinya memberikan aroma yang disukai Allah, aroma yang disenangi Allah. Dan aroma itu juga harus ada di dalam hidup orang-orang percaya. Aroma yang menyenangkan Allah, bau harum yang menyenangkan Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik yang kita persembahkan untuk Tuhan, yaitu cara hidup yang benar yang kita persembahkan untuk Tuhan, dan tubuh kita juga yang kita persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang harum. Sebab Kristus telah mengajarkan kita dan menjadi teladan bagi kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi orang-orang kudus, orang-orang Kristen, anak-anak terang yang telah berada di dalam keselamatan oleh karena Yesus Kristus harus terus-menerus belajar, meniru, meneladani, mempraktekkan hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dilanjutkan di sini, tetapi hidup kita yang dulu berbeda dengan hidup kita yang sekarang. Sejatinya kita dahulu berada dalam kegelapan. Sesungguhnya kita dahulu adalah anak-anak kegelapan. Dan oleh karena kasih Kristus, kita berada ataupun dipindahkan, diangkat dari kegelapan, dari lumpur dosa, dari kegelapan itu menjadi berada di terang Kristus, menjadi bersama-sama dengan Kristus. Maka kita harus belajar terus-menerus menyesuaikan diri hidup di dalam terang Kristus. Walau kita sudah terbiasa dengan kehidupan kegelapan yang disebutkan di sini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena dulu kita hidup di dalam perilaku ini, di dalam kegelapan ini, maka sekarang ketika kita berada dalam terang, menyebutkannya saja jangan. Sebab kenapa? Sebab kita jika sudah mulai membicarakannya, sebab jika kita sudah mengingat-ingatnya, maka kita akan kembali lagi kepada kehidupan kegelapan itu. Maka kita dilarang untuk membicarakannya. Bisa saja berawal dari membicarakan, kemudian kita mengingat kembali, dan kita pun mengerjakannya kembali. Maka ayat ini mengatakan kepada kita, kita harus move on. Jangan lagi terikat dengan masa lalu. Lepaskan rantai yang mengikat engkau dengan masa lalu. Jangan ingat-ingat masa lalu di mana engkau tinggal dalam kegelapan. Segala perbuatan-perbuatan kegelapan, segala perilaku yang kita kerjakan di dalam kegelapan itu, karena kita terbiasa dulu melakukannya sebelum berada di dalam terang Kristus. Namun sekarang kita berada di terang Kristus, dan kita mesti hidup menyesuaikan, membiasakan diri sebagaimana orang-orang yang tinggal di dalam terang. Maka yang paling penting adalah ketika kita sudah berada di dalam terang Kristus, maka hidupilah perbuatan-perbuatan yang baik, supaya status orang-orang kudus, pernyataan-perkataan sebagai orang-orang kudus, bukan perkataan-perkataan ataupun status yang tanpa makna, perkataan yang kosong. Kita sudah berada di dalam Kristus. Status yang baru adalah status orang kudus. Tetapi jangan-jangan status itu hanya status kosong. Bila kita disebut orang-orang kudus, bila kita disebut orang-orang percaya, bila kita disebut anak-anak terang, tetapi kita tidak mempraktekkan hidup sebagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang, yang hidup di dalam kekudusan, maka bukankah perkataan, bukankah status orang kudus itu menjadi status yang hampa, yang kosong, yang tanpa makna? Maka disebutkan di sini kita juga diajari praktek hidup setiap hari. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dan ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi bila kita sudah berada di dalam terang, seluruh tubuh kita harus berada di dalam terang. Tidak boleh satu kaki berada di dalam terang, tetapi kaki yang lain berada dalam kegelapan.
Itu artinya kita tidak benar-benar lepas dari ikatan hidup yang lama. Tetapi nats ini menyuruh kita, engkau harus move on dan melupakan segala kehidupanmu yang lama, segala perilaku yang biasanya engkau kerjakan, dan engkau sekarang berada dalam terang. Maka jika disebutkan, jadilah penurut-penurut Allah, artinya teruslah belajar seturut dengan kehendak Allah. Teruslah berjuang untuk berperilaku, untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Selamat berjuang sebagai anak-anak terang untuk tetap hidup di dalam terang, untuk tetap hidup di dalam kejujuran, untuk tetap hidup di dalam segala hal yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.